Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita semua di sini dan kita dihimpun dalam nikmat iman dan Islam. Semoga selalu terjaga sampai akhir hayat nanti. Amin. Dan terima kasih banyak teman-teman Teras Dakwah yang sudah selalu memberikan saya kesempatan untuk ladang pahala buat saya, baik saya dibantu untuk mendapatkan pahala di teras gepreknya dan sekarang saya diminta ngisi itu, dan Teras Dakwah banyak membantu juga untuk mengumpulkan pahala-pahala yang insya Allah akan terus mengalir untuk kita nanti. Amin. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita sedikit tentang pengalaman saya. Saya mungkin sudah berapa kali yang ngisi Teras Dakwah, Mas Agung? 3 ya, ini ketiga Mas Agung ya? Ketiga. Dan alhamdulillah perkembangan Teras Dakwah sendiri luar biasa. Seingat saya dulu saya ngisi juga di sini juga, cuma belum ada atap-atapnya ini gitu. Yang kedua ngisi sudah mulai ada atap-atapnya. Sekarang alhamdulillah ini sudah bagus banget, ada atapnya. Sekarang ada syuting gini juga gitu. Video ini live ya? Hai live ya? Ini live ya. Dan insya Allah nanti melihat perkembangan jamaah Teras Dakwah sendiri yang semakin hari semakin membludak, insya Allah ini akan menjadi ladang amal untuk kita semua yang kita sama-sama mengaji. Dan alhamdulillah malam ini saya diminta untuk mengaji tentang bisnis, mengkaji tentang bisnis. Dan alhamdulillah di 2 tahun inilah saya mengalami peningkatan yang luar biasa kalau mau kita ngomong di bisnis. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini juga kesibukan saya alhamdulillah luar biasa. Allah kasih saya bisa sujud di beberapa daerah, bisa sujud sholat di beberapa negara juga alhamdulillah. Mulai dari negara yang Islami sampai negara yang komunis. 2 tahun ini saya sudah sholat itu di daerah-daerah seperti itu. Lucu juga sih. Saya kemarin waktu misalkan di Vietnam Vietnam negara komunis ya, saya coba jalan-jalan ke sana nyari masjid. Ada masjid juga gitu ya. Di masjid, di depan masjid itu ada, sebelah kirinya itu penjual daging babi. Tapi menarik, jadi di situ ada masjid. Dan ketika jalan-jalan ke daerah yang mungkin non muslimnya mayoritas gitu, lihat masjid itu kayak gitu, kayak oase ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini perkembangan bisnis saya ya lumayan menggembirakan. Dan malam ini saya ingin berbagi banyak gitu dengan teman-teman Teras Dakwah gitu di acara malam ini. Saya kebetulan insya Allah besok Januari kita akan launching program yang namanya Cash Revolution, yang sebenarnya sudah jalan dari setahunan kemarin kami mulai jalan, namanya Cash Revolution. Ini kebetulan salah satu alumninya ada di sini. Berdiri dulu Mas Fian, berdiri dulu. Ini salah satu alumni yang sudah berhasil ya. Ini namanya Mas Fian, keren banget. Baru mulai usaha itu Desember 2016. Jadi bagi yang belum punya usaha jangan khawatir, ini juga baru Desember 2016. Alhamdulillah kemarin ketika kita bermain di Cash Revolution, hasilnya luar biasa juga. Dia sendiri juga kaget, kok bisa ya Mas ya, alhamdulillah gitu. Dan insya Allah Januari nanti kita ingin mulai memperkenalkan ini. Jadi kalau sebenarnya ini bermula dari awalnya dari teman-teman ada beberapa yang sekarang kan kita lagi getol-getolnya perang terhadap riba ya. Alhamdulillah kita sudah sadarakan itu, jadi kita mulai membuat gerakan anti riba. Nah, di tengah
pergerakan itu yang terjadi kemarin adalah beberapa solusi yang ditawarkan baru sebatas misalkan memacetkan hutang, atau misalkan kalau hutang nggak usah dibayar, gunting kartu kredit misalnya kayak gitu ya. Itu solusi yang ditawarkan. Nah, menariknya saya punya beberapa kenalan gitu ya. Saya tidak perlu sebut namanya. Yang ketika ikut seminar, workshop atau lagi ada kajian gitu, semangat. Wah, setuju. Kita akan anti riba. Alhamdulillah terbuka gitu kan. Sehingga ketika pulang ikhtiar yang dilakukan adalah memacetkan hutang. Nah, sebulan pertama masih semangat. Bulan kedua mulai agak deg-degan karena didatangi debt collector. Bulan ketiga sudah mulai orang tuanya marah-marah juga. Kan kalau utang kan pasti akan masukin keluarga terdekat dan lain sebagainya, ada info itu kena juga orang tuanya. Dan di bulan keempat kenalan saya ini ya itu masuk ke Jalan Kaliurang yang atas itu, apa itu namanya? Pakem. Masuk ke Pakem karena stres. Wah, ini gimana nih? Karena nggak semua orang bisa kuat menghadapi debt collector gitu. Nah, dari situ terus mulai timbul, ini harusnya ada solusi yang lebih baik selain daripada sekedar memacetkan hutang. Karena setahu saya, mungkin nanti juga bisa dikoreksi sama teman-teman, Rasulullah pun tidak mau mensolatkan orang yang punya utang gitu. Sehingga setelah kami pelajari lebih lanjut, ternyata ketika kita melunasi hutangnya terus sudah gitu kan, nggak utang lagi kan sebenarnya bisa juga gitu. Nah, kenapa nggak seperti itu? Ternyata kemarin salah satunya adalah teman saya ini kesulitan untuk mengumpulkan cashnya, untuk mencari duitnya, sehingga akhirnya oke, berarti solusinya bukan dengan memacetkan. Karena menurut saya ayat-ayat di Al-Quran itu sangat agung sekali, dan jangan itu dijadikan dalih atau dijadikan tameng ketika kita akhirnya tidak mampu bertanggung jawab. Kan ini kalau kasus yang terjadi di teman saya tadi kan, karena dia nggak punya uang untuk bayar hutang, terus ngambil ayat tentang riba, gitu kan? Itu yang menurut saya gitu, itu kok kurang pas. Kalau memang mau bebas dari riba, ya kita masih punya tanggungan hutang, kita bayar, habis itu nggak utang lagi nggak apa-apa, gitu. Nah, sejarahnya seperti itu, cash revolution. Nah, hingga alhamdulillah dalam perjalanan ada beberapa teman-teman yang juga akhirnya bebas hutang gitu. Barengannya Mas Fian itu siapa? Mas Ibeng ya? Mas Ibeng misalkan. Kalau teman-teman tahu dulu ada Kondo pelawak Ibeng itu MC, Mas Ibeng itu MC, dia punya usaha gado-gado juga. Dia alhamdulillah bebas hutang gitu. Dengan cara membayarnya. Habis itu dia masih enak banget juga ternyata ketika udah nggak punya utang, dan bahkan dia tidak memacetkan. Karena Mas Ibeng ini punya, kalau orangnya ada di sini ya, kalau ada di sini dia punya pengalaman bahkan sampai masuk bui. Jadi dia cerita ke orang-orang banyak gitu. Ketika sebelum ketemu saya dia sampai masuk bui. Karena dia nggak mau bertanggung jawab waktu itu. Nah, setelah dia gentle menghadapi, dibayar, dan dia sekarang nggak berhutang lagi, hidupnya lebih enak. Nah gitu. Mas Ibeng misalkan. Terus kemarin ada lupa siapa, Askia, anak cerdas itu, Mas Ubay, dia hutangnya lunas, dapat emas. Kalau bahasanya anak-anak kemarin, hutangnya lunas dapat emas. Alhamdulillah, ternyata bisa, dan itu yang sebenarnya ingin saya bagi malam ini, supaya misalkan bagi teman-teman yang belum usaha, bagus, alhamdulillah, supaya apa? Mindsetnya benar dulu. Banyak yang belum punya usaha alasannya karena belum punya uang, ya. Padahal kalau kita ngaji, Tuhan kita siapa? Allah, bukan uang kan? Sederhana itu. Tapi kenapa kok selalu saya belum mulai usaha karena belum punya uang?
Ya Allah itu yang punya uang kok. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, kenapa nggak minta sama Allah aja yang punya uang? Itu. Jadi hari ini saya akan banyak membahas tentang mindset yang teman-teman perlu gunakan gitu. Makanya materinya hari ini adalah bawa perubahan. Artinya apa? Saya pengen pengusaha muslim terutama itu benar-benar membawa perubahan dalam hidupnya. Punya pola pikir yang benar dulu. Pola pikir yang ini tidak menjadi apa ya? Sekarang ini kan kita muslim ini kan lagi banyak dicoba ya. Lagi banyak diuji, lagi banyak disudutkan gitu. Saya kemarin habis ngirim tim untuk keliling Thailand, Malaysia, Singapura aja, masuk dari Malaysia ke Singapura cuma gara-gara namanya ada Muhammad dan pakai jenggot. Itu ditahan 4 jam sendiri, diinterogasi pakai lie detector. Benar-benar diuji sampai kayak gitu. Nah, salah satu bahasa yang dipakai sekarang ini adalah bisnis gitu. Jadi saya mencoba, semoga melalui ini kita punya pola pikir yang nanti bisa bermanfaat ke depannya dan kita menjadi muslim yang tangguh. Itu harapan saya tentang cash revolution. Ya, welcome to the jungle. Rupiah, emas, dolar. Ya, kalau pebisnis harus nggak boleh alergi dulu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Harus nggak boleh alergi dulu sama uang. Beberapa ini menarik karena ketika saya posting ini gambar uang ini di Facebook saya, itu banyak komennya negatif semua. Ya, padahal apa? Ini kan hanya uang ya, hanya emas, hanya dolar, itu nggak ada sifatnya netral. Kita manusia yang memberikan makna. Wah, ada yang waktu itu saya lempar pertanyaan, apa sih definisi uang menurut Anda? Wah, menarik nih. Ada yang jawabannya uang itu akar segala kejahatan. Wah, uang itu sumber bencana. Nah, menariknya apapun jawabannya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuma dari jawabannya kita akan bisa langsung tahu bagaimana sih hubungan orang yang menjawab itu dengan uang. Menarik. Ada studi kasus menarik. Saya punya teman itu dia pernah nyeletuk bilang bahwa uang adalah akar segala kejahatan. Sering dengar kayak gitu? Sering dengar ya. Nah, menariknya teman saya ini dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah bersahabat dengan yang namanya uang. Jadi dia kalau uang masuk lewat kantong kanan, keluar kantong kiri. Kantong kanan, kantong kiri, kantong suami, kantong istri gitu. Misalkan kayak gitu. Keluar masuk terus. Nah, kenapa? Karena dia percaya bahwa uang adalah akar segala kejahatan. Sehingga apa? Belief sistemnya, kepercayaan dirinya bahwa aku nggak mau jadi jahat. Makanya aku nggak mau pegang uang. Nah, ini yang terjadi. Studi kasus teman saya tadi. Padahal kan uang ini kan nggak jahat juga kan? Kalau uang adalah akar segala kejahatan, bisa jadi domnya teras dakwah ini nggak akan terbangun juga. Karena kan bayar tukangnya pakai uang juga, belinya pakai uang juga gitu kan. Artinya uang sifatnya netral. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Tergantung siapa yang menggunakan kan gitu. Nah, rupiah, emas, dolar semua hanyalah alat untuk mewujudkan cita-cita kita, mimpi kita. Masing-masing dari kita punya cita-cita, punya mimpi. Punya cita-cita, punya mimpi. Jadi apapun mimpi itu, ini alatnya gitu. Salah satu alatnya, salah satu medianya. Ada yang mimpinya pengen mengumrohkan orang tua. Ada di sini yang pengen mengumrohkan orang tua? Oh, ada banyak. Yang ngacung saya aminkan tercapai tahun ini. Nah, gitu dong. Ya, ini lagi banyak malaikat di sini ya, Ustaz ya. Gitu. Jadi mengumrohkan orang tua pun bayarnya pakai uang. Iya kan? Mau bangun masjid bayarnya pakai uang.
Nah ini harus kita pahami dulu. Kita jangan alergi dulu ketika ngomongin uang. Apalagi ketika lihat uang banyak banget gini, kita terus beberapa yang komentar di Facebook itu, sombong, wah ini gaya dan lain sebagainya, negatif. Padahal cuma gambar kan, cuma gambar. Itu harus kita pahami dulu bahwa rupiah, emas, dolar semua hanyalah alat untuk mewujudkan cita-cita kita, mimpi kita. Nah, program Cash Revolution itu tidak hanya tentang uangnya, program yang saya jalankan itu tidak hanya tentang uangnya, tapi ini tentang mimpi. Masing-masing punya mimpi. Ya. Dan itu salah satu alatnya adalah ini. Gitu. Ini salah satu alumninya, beberapa alumninya. Ini ada Mas Dion, ini temannya Mas Pian itu tadi. Ini Mas Adrian Leo, ini Mas Alim, ini usahanya kebetulan ayam geprek juga nih. Ayam geprek juga, alhamdulillah nggak apa-apa sih, rezeki udah diatur. Ini Mas Breni, ini temannya ayam geprek juga, jualannya juga di depannya Mbok Moro lagi. Itu, ini temannya Mas Ferry Preksu itu, temannya Mas Ferry Preksu. Ya ini Mas Valdi, ini yang punya bakso granat pedas, foundernya. Nah, Cash Revolution yang kita bahas dalam Cash Revolution targetnya jelas 100 juta cash dalam waktu 100 hari. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin itu, kita akan banyak ngomongin tentang materinya. Sebentar kita akan ngomongin tentang mindset. Oke. Kita akan ngomong tentang mindset. Sorry. Mindset. Nah, ternyata kalau kita ingin sukses, kita ingin kaya, ingin bahagia, itu semua ada polanya. Dan kita tinggal ngikuti sebenarnya. Tinggal ngikuti. Nah, malam ini saya ingin kasih bocoran apa saja sih mindsetnya orang kaya. Nah, ketika saya menyebutkan orang kaya, saya nanti mungkin akan banyak menyebutkan orang kaya dan orang miskin. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud mendiskreditkan orang miskin. Ini hanya pelecut semangat buat teman-teman gitu, ya. 17 mindset orang kaya. Nah, kita lihat dulu peta ekonomi di Indonesia. Menariknya piramidanya seperti ini. Peta ekonomi di Indonesia ini tahun 2012. Jadi yang disebut UKM, usaha kecil dan usaha mikro itu ternyata ada di posisi paling bawah. Dan menariknya UKM itu jumlahnya sangat banyak pelakunya. Ada sekitar 570 ribuan. Atau kalau persentasenya ada 99,9% dari seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Nah, kalau usaha menengah itu ada sekitar 39 ribuan, 0,08%, dan usaha besar 4.372 atau 0,01%. Nah, disebut UKM itu kalau hasil penjualannya, omsetnya ini di sini itu lebih dari 300 juta sampai 2,5 M. Ya. Disebut mikro kalau dia hasil penjualannya omsetnya kurang dari 300 juta. Gitu. Nah, dari piramida ini ada yang bisa kita pelajari ternyata. Pertanyaannya kan terus, kenapa ya orang-orang yang di UKM itu banyak sekali gitu. Dan kenapa yang di usaha menengah dan usaha besar itu sedikit? Nah, ini menarik. Ternyata jawabannya setelah saya pelajari sangat sederhana. Kenapa? Karena orang-orang di usaha besar dan di usaha menengah atau orang-orang 0,01% itu tadi, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilakukan
orang-orang 99,9%. Mereka tidak melakukan. Misalkan kalau dari habit yang saya teliti, mereka nggak nonton TV, mereka mengendalikan TV. Ya, kita kemarin salah satu yang mungkin terkena dampaknya gitu, ketika kita dikendalikan oleh media, terkena dampaknya, dan akhirnya apa? Kita jadi nggak tahu, kita tidak bisa berpikir secara bebas. Nah, orang-orang yang di atas ini sebagian besar nggak nonton TV misalkan, mereka nggak baca koran. Nah itu sehingga pikiran mereka tidak mudah dikendalikan oleh media. Nah itu kita tinggal tiru, misalkan kayak gitu. Dan nanti ke depan saya akan ceritakan apa-apa saja pola pikir orang-orang yang ada di atas ini, di atas piramida. Dan ini semoga kita bisa praktekkan gitu, karena cukup menarik. Yang pertama adalah orang kaya itu percaya bahwa saya menciptakan kehidupan saya, sedangkan orang miskin percaya kehidupan terjadi begitu saja pada saya. Di Islam pun kita sudah dijelaskan bahwa ada qada, ada qadar, ada takdir yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Ya, jodoh, kematian itu kan nggak bisa diubah gitu. Tapi ada hal yang bisa kita ubah. Dan menariknya, manusia itu ternyata bisa mendesain masa depan, mendesain. Kalau nggak percaya, gini. Sekarang ini kan, sekarang jam berapa? Jam 7:04 ya. Teman-teman di sini semua ya. Oke. Kira-kira sudah ada bayangan nggak nanti habis acara ini teman-teman mau kemana? Ada yang sudah punya bayangan? Ada? Habis dari acara saya mau pulang misalkan. Ada yang sudah punya bayangan gitu kan? Nanti itu masa depan bukan? Masa depan. Kita sudah mendesain dari sekarang. Oh nanti kalau azan kita akan break, terus kita akan jalan ke masjid. Itu masa depan kan? Nah kita sudah bisa mendesain dari sekarang. Sama, mau berapapun waktunya, kita sebenarnya bisa mendesain. Dan sayangnya kita belum terbiasa mendesain secara detail. Kalau saya mengklasifikasikan, kalau kita mau mendesain sesuatu harus yang detail. Misalkan ada 5 unsur. Saya singkat dengan FAKOK. V itu visual. Jadi kalau kita mau mendesain sesuatu, visualnya harus jelas, gambarannya harus jelas. Oh nanti kalau saya mau mengumrohkan orang tua saya, nanti posisinya begini. Oh saya akan datang sampai Mekah, oh nanti masuk Masjidil Haram, oh Ka'bah di sana, saya lewat gate ini, nanti akan banyak orang. Jelas. A, auditori. Oh nanti begitu sampai Mekah saya akan mendengar azan maghrib misalkan, karena saya sampai Mekah maghrib. Oh gitu. Saya mulai mendengarkan itu. K, kinestetik. Apa yang kita rasakan, apa yang kita sentuh. Misalkan, oke, nanti ketika ini kalau mimpinya mengumrohkan orang tua ya, ketika nanti saya sudah sampai Mekah, saya akan menggandeng ibu saya di sebelah kanan saya sini, bapak saya sudah ada di depan. Misalkan kayak gitu. Kita merasakan itu. Lalu ada yang namanya olfaktori. Olfaktori itu pengecapan. Oh nanti kalau saya sampai Mekah, saya akan minum kopi Mekah misalkan, rasanya kayak gitu. G, gustatori, itu penciuman. Nanti kalau sampai Mekah, aromanya, aroma minyak misiknya kan seperti itu. Nah ketika kita ingin mendesain, kita dari sekarang sudah harus detail seperti itu. Apapun target kita, kalau itu saja kita belum bisa,
nanti akan kesulitan. Sama halnya ketika tadi habis dari teras dakwah mau kemana, pasti kan udah ada bayangan, oh nanti saya akan lewat jalan situ nitian, nanti ke kiri, nanti di Bangjo itu akan mulai agak sepi-sepi karena orang-orang sudah pada pulang, nanti dari Bangjo belok kanan misalkan kayak gitu. Itu kan kita mendesain sebenarnya. Nah, orang kaya itu percaya bahwa saya menciptakan kehidupan saya. Yang dimaksud dengan bagaimana menciptakan itu, contohnya gini, ini yang terjadi ketika kita punya mindset yang miskin. Kehidupan terjadi begitu saja pada saya. Pernah dengar hidup itu mengalir saja gitu? Pernah dengar? Nah, seperti air gitu. Nah, pertanyaannya, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau tempat rendah ke tempat yang tinggi? Tinggi ke rendah. Artinya apa? Kehidupan itu kualitas kita akan menurun. Padahal bukan itu sebenarnya yang diinginkan. Ketika dulu Nabi Muhammad SAW pun hanya mengalir saja gitu, tidak melakukan perlawanan, ya mungkin tidak akan terjadi seperti ini gitu. Gitu. Jadi ini mindset pertama. Ini break isya atau bagaimana, Ustaz? Kita break isya dulu. Insya Allah masih ada 16 mindset lagi. Nanti kita sampai tahajud bareng di sini ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama adalah orang kaya percaya saya menciptakan kehidupan saya. Jadi mulai sekarang kalau memang ingin jadi pebisnis harus yakin dulu. Ya. Ingat, apalagi kita muslim. Kita punya Allah kok. Ya. Aku sesuai persangkaan hambaku. Jadi kalau yang non muslim saja dikasih harta sebegitu banyak, apalagi yang muslim, tak terbatas. Jadi apalagi kita gitu. Kita harus percaya dulu. Kadang-kala kita nggak percaya. Jadi jangan lagi tadi berprinsip seperti air mengalir. Ya, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya kalau kita punya prinsip orang miskin seperti yang ditulis di situ, kehidupan terjadi begitu saja pada saya. Yang terjadi kita jadi malas. Ya sudahlah, aku ini lahir dari keluarga miskin kok, nggak mungkin aku kaya misalkan. Ya sudahlah, nggak mungkin deh aku begini, aku begitu gitu. Yang ada alasan terus gitu. Ya. Contoh misalkan Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs itu lahir jadi anak yang tidak diharapkan orang tuanya. Wah. Dia drop out dari sekolahan. Dia bahkan dikeluarkan dari perusahaannya. Perusahaan yang dia bangun sendiri dikeluarkan. Tapi akhirnya apa? Dia merubah dunia. Nah, itu karena dia tidak menyerah terhadap nasib. Ingat tadi kita punya qada, punya qadar. Masalah kaya miskin ini bisa kita ubah. Bisa kita ubah. Ya. Meninggal, jodoh itu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada yang nyari jodoh gitu, itu sudah ditetapkan. Jumlahnya berapa juga sudah ditetapkan gitu ya Mas Beno ya. Tadi ketemu itu Gus yang itu tuh. Jadi harus nyinggung-nyinggung sedikit. Gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kaya melakukan permainan uang untuk menang. Orang miskin melakukan permainan uang supaya tidak kalah. Nah, bedanya apa nih? Wah. Melakukan permainan uang untuk tidak kalah itu hanya begini. Dia berbisnis hanya untuk supaya aku bisa dapat duit, aku bisa hidup. Itu orang miskin. Supaya aku bisa bayar hutang, itu orang miskin. Orang kaya itu aku berbisnis supaya nanti aku berkelimpahan dan aku bisa bangun masjid, aku bisa bantu Palestina. Aku bisa bikin dom dakwah lagi. Itu orang kaya. Jadi jangan nanggung. Bermain untuk menang itu artinya kita memang benar-benar membangun bisnis kita untuk kebermanfaatan orang banyak. Masih kita jumpai. Jadi bisnis ya sudah, yang penting aku hidupnya nyaman, perutnya kenyang, sudah itu aja, nggak mikir orang banyak. Itu bermain untuk tidak kalah. Sehingga apa? Allah pun ya akan kasihnya segitu-segitu juga. Nah, jadi mulai sekarang pastikan sahabat TD, sebutannya apa nih Mas?
Oh, sahabat Ide ya. Sahabat Ide. Itu sekarang kalau berbisnislah untuk menang. Berbisnislah untuk umat. Berbisnislah untuk agama. Berbisnislah untuk kebangkitan Islam.